Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pemuda-pemudi peserta bahasa Arab. Saya tadi membaca pembukaan itu kelambat. Maksudnya maka dilambatkan supaya paham. Nah, paham dari tata bahasanya, paham dari artinya. Nah, berarti berpindah berbahasa Arab. Nah, kan gitu aja. Jadi kalau dicepat-cepat, alhamdulillah itu awak nam pahamnya. Kawan tidak paham artinya. Tuh, celik-celik lah orang mulai pembukaan. Nah, jadi kalau mulai pembukaan tuh memang adonan sampai ada, tapi bagi si pandanga aku lah ngerti pun enggak. Nah, ya, jadi sekarang itu maka gitu ya. Sekarang pelajaran kita adalah mengenai istisna. Istisna itu pengecualian. Kita pertemuan selanjutnya ini namanya istisna itu terbagi dua. Pengecualian itu terbagi dua. Dulu kan umum. Nah, pertama namanya istisna. Ini kalau menurut ijaan apa ini kan sa sebenarnya. Ini kan tis. Nah, sekarang istisna sebenarnya ya. Istisna, ada yang namanya muttasil. Muttasil ya. Muttasil itu artinya dihubungkan. Jadi muttasil itu adalah orang muttasil kan isim fa'il itu bersambung dia. Ini dia. Bersambung antara yang dikecualikan dengan tempat pengecualian. Nah, kalau istilah Arabnya yang mustasna itu kan yang dikecualikan. Ada hubungan dengan mustasna minhu. Diulang ya. Kalau istisna apa itu istisna? Alatnya. Alatnya. Apa alatnya? Illa. Illa ini. Kalau yang dikecualikan itu berarti mustasna. Mustasna itu isim maf'ul itu yang dikecualikan. Sedangkan tempat pengecualian mengambilnya itu adalah dari mustasna minhu. Jadi itu ya. Jadi dalam kajian istisna ini ada 3 komponen. Ada istisnanya, ada mustasnanya, ada mustasna minhu. Ya. Ada mustasna minhu. Nah, ini contoh. Coba apa bacaannya nih? Coba dibaca lambat. Waktu kita baca itu sudah paham sekali. Apa bacaannya? Ja'al musafiruna illa sa'idan. Coba kita ambil pelajaran yang lama dulu ya. Sebelum ini kan pelajaran kita ini sekarang. Nah, tapi sudah terambil pelajaran yang lama. Misalnya kita pelajari dulu. Ja'a ini, ja'a seperti ini tulisan. Cepat kita tangkap. Ja'a ini pengukurnya 3. Isimkah, fiilkah, hurufkah, gitu. Coba apa? Filmadi. Filmadi. Gitu. Jadi pengukurnya 3 aja itu. Isimkah, kata bendakah, fiilkah, kata kerjakah, hurufkah. Huruf ini entah di dalam bahasa Indonesia huruf maksudnya itu makanya disebut al-harfu ja'ali makna, yang punya arti.
Jadi bukan huruf alfabet, bukan huruf ABCD yang punya arti. Kalau bahasa Indonesia entah apa namanya, entah parase, entah apa. Kalau bahasa Inggris kan preposition. Ya, jadi kalau gitu fi'il madi. Fi'il madi. Kalau fi'il madi, apa yang kita perhatikan lagi? Fi'il madi itu aslinya paling sedikit adalah 3 huruf. 3 huruf. Nggak ada yang 2 huruf. Pasti 3 huruf. Cuma yang 3 huruf ini kadang ada dia namanya sehat, sahih, sehat. Maksud sehat itu tidak ada huruf penyakit. Huruf penyakit itu ada 3. Ada alif, apalagi ada waw, ada ya. Kalau Ustadz dulu di pesantren awai kata orang. Jadi alif waw ya. Di mana terdapat alif waw ya itu ya mungkin di fa fiilnya. Yang pertama ini fa fiil namanya. Mungkin yang di tengah ain fiilnya, maka ain fiil fa fiilnya karena ukuran dari fa'ala. Mungkin di lam fiilnya. Kalau seperti ini misalnya, sehatkah atau sakit? Sakit. Sakit. Sakit ya. Ya, sakit. Sakitnya di mana? Di tengah. Iya kan? Di tengah. Yang di tengah itu istilah sakit namanya mu'tal ajwab namanya. Ajwab. Kalau di depan dia namanya misal. Kalau di akhir namanya nakis. Gitu aja. Itu sambil belajar aja itu. Nakis. Kalau ini sehat, sahih, sakit, ja'a. Maka yang sakit-sakit ini membuat fi'il mudhari kadang-kadang dia mesti berlatih. Membuat masdar pun kadang-kadang berlatih. Membuat fi'il amar pun kadang-kadang dia berbeda. Itu yang berputar-putar dia. Buat isim fa'il gitu juga. Isim maf'ul gitu juga. Nah sekarang kalau ini fi'il madi, setiap fi'il ya, kalau ada fi'il madi kah, fi'il mudhari kah, fi'il amar kah, fi'il kan hanya 3. Mesti ada pelakunya. Pelaku itu namanya fa'il. Mana fa'ilnya ini? Ya. Jangan huwa. Kalau huwa nanti dibuat, nanti ini nggak ada kedudukannya lagi. Kamanya pai tidak punya jawatannya, non job. Non jobnya. Maka inilah fa'ilnya. Cuma kita berpikir kalau ini fa'il berarti kita lihat dulu. Kalau ini fa'ilnya berarti fa'il ini apakah jelas kalau fa'il itu kan kata benda. Kalau dia kata benda, berarti kita bisa melihat kata bendanya ini apakah bentuk masdar, apakah bentuk memang isim fa'il, kan ada isim maf'ul, ataupun kata benda tok gitu. Ini bentuk apa kira-kiranya? Musafirun. Pakai mu dia. Masih ingat pelajaran pakai mu? Isim fa'il. Isim fa'il. Cuma bedanya ini yang huruf akhir. Kalau nanti musafar, itu isim maf'ul tuh. Kalau dia musafir, isim fa'il. Kenapa tidak timbangan fa'ilun? Ya ini kan fi'il madinya sudah safara. 4 huruf. Yang pakai sapirun, itu safara saja. Atau nasirun, itu nasara. Tapi kalau sudah nanti fi'il madinya misalnya aslama, jangan dibuat salimun. Isim fa'il dari salimun itu salima. Kalau ini fi'il madinya sudah aslama mungkin jadi aslama muslim jadinya. Ini isim fa'il. Nah, sepakat ini isim fa'il. Kalau isim fa'il dia fungsinya tadi jadi fa'il pula. Dia bentuknya bentuk isim fa'il,
fungsinya jabatan dalam kalimat menjadi fa'il. Cuma ini banyak, dua, atau satu. Banyak muzakkar. Nah, banyak muzakkar. Apa tanda banyak muzakkar? Waw nun. Waw sama nun. Datang dalam perpikiran kita, bolehkah fa'il itu bentuk banyak sedangkan fiilnya satu? Boleh. Yang tidak boleh di sini dibuat perempuan di sini. Itu aja nggak boleh. Kalau ini dibuat perempuan misalnya musafirah atau musafirat, nggak boleh. Ini ja'a. Tapi kalau ini bentuk satu, ini bentuk dua, bentuk banyak, boleh aja. Jadi inilah fa'ilnya. Fa'ilnya ini yang disebut, kalau undang-undang fa'il mesti marfu. Marfu itu kalau bentuk tunggal dia baris depan seperti ini. Baris depan ini. Kalau dia dua, marfu'nya alif sama nun. Kalau dia banyak taksir, marfu'nya waw sama nun. Nah sekarang ini marfu apa? Kan isim itu ada marfu, ada mansub, ada maksur. Ada 30 itu. Jadi isim itu ada isim marfu, ada isim mansub, ada isim majrur atau isim maksur. Nah sekarang ini marfu atau mansub atau maksur ini? Marfu. Marfu. Wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya waw sama nun. Gitu. Jadi kalau kami mengaji di pesantren sambil goyang kepala itu. Adapun isim mufrad tanda rafa'nya dhammah. Adapun isim musanna tanda rafa'nya alif sama nun. Adapun jamak muzakkar tanda begitu caranya. Tapi kadang-kadang sama cerita tadi. Kadang-kadang jadi gil yang kapalu tapi nak ngertian dan dibaca. Ya itu mangko raja taruh. Karena anak-anak yang berdua tadi ada bacaan dalam buku kita itu. Baca, coba baca ini sebenarnya. Begini, gini. Ngerti nggak? Enggak, katanya. Jadi ambo di mahasiswa lah mencoba oleh itu membaca ulumul Quran. Kan bahasa Indonesia bukunya. Dibacain separagraf kan. Setelah ngerti enggak? Enggak. Bayangkanlah dulu mahasiswa bahasa Indonesia lah. Ya. Jadi membaca itu gunanya titik koma itu dirasu-rasukan dia. Jadi jangan latahnya. Ya. Jadi kalau begini ini fa'ilnya. Coba diterjemahkan sampai sini saja. Ja'al musafirun. Apa terjemahan? Telah datang dia. Telah datang orang-orang yang musafir. Baru ada istisna. Kecuali. Kecuali. Berarti kecualinya kecuali apa itu? Yang tidak datang. Yang tidak datang. Gitu. Kecuali Sa'idan. Si Sa'id nama orang ini. Kecuali Sa'id. Jadi yang diistisnakan ini. Jadi undang-undangnya kalau yang diistisnakan, yang dikecualikan itu mansub. Itu undang-undangnya mansub. Cuma apa tanda nasabnya ini kan satu. Apa tanda nasabnya? Alif batam. Patah. Patah dulu. Patah di atas. Cuma kalau dia sudah patah, boleh bertanwin. Kalau dia sudah bertanwin, maka dibantu dengan alif lasam. Itu undang-undang. Kalau akhirnya tidak hamzah, akhirnya tidak iya. Maka dikasih alif. Menulis alif ini ada boleh disambungkan, ada tidak. Inilah maka kata Ustadz tadi, anak kecil diajar menulis supaya tahu dia mana yang disambung, mana yang tidak. Itu sebenarnya guna menulis. Bukan menulis meniru. Kalau menulis meniru itu mulu-mulu tuh. Coba tiru tulisan Ustadz. Itu meniru tuh. Aku menulis ilmu lain. Itu bedanya menulis ilmu dengan meniru. Kalau sudah menulis ilmu nanti diktekan aja. Saya bertemu mahasiswa saya menulis Arab, tidak bisanya menyambungan huruf itu dong. Memang ditulisnya cek-cek, alif, bata, tuang. Betul. Misalnya menulis Allah, ditulisnya alif, ditulisnya lam, begitu seru. Ampun enggak lah berang tuh. Ya kasihan namun saya berarti dari dasar dulu ya basic pendidikan tuh awak tuh enggak mencukupi lembaga pendidikannya itu.
Ya. Nah, jadi ini kalau begitu ini menjadi apa fungsinya? Menjadi mustasna. mustasna. Inilah yang mustasna itu. Ini mustasna. Jadi ini istisna. Mustasna minhunya ini dikeluarkan si Said dari sini. Para musafir sudah datang. Berarti si Said ini bahagian dari si musafir. Itu makanya ini namanya istisna muttasil namanya. Bersambung, ada hubungan. Jadi antara si musafiruna ini dengan si Said ada muttasil. Ya, ada berkaitan, yaitu ada hubungan antara si Said dengan si musafir. Hubungannya adalah Said bagian dari musafir. Dari mana taunya? Taunya adalah dari kalimat ini. Tapi bisa saja misalnya ja'al musafirun. Tidak mungkin ja'al musafirun illa Zaid. Telah datang para musafir kecuali si Zaid. Mungkinkah si Zaid itu dia tidak masuk kelompok musafir? Coba kita berpikir. Misalnya ada bahasanya begini. Ja'al musafiruna illa Zaidan. Telah datang para rombongan musafir itu kecuali yang tidak datang si Zaid. Kira-kira si Zaid itu masuk nggak dalam kelompok musafir atau tidak? Masuk. Masuk. Nggak mungkin nggak. Ya. Nggak mungkin nggak. Ya. Atau macam sekarang. Telah ikut belajar Zoom. Telah ikut belajar Zoom peserta bahasa Arab, Ula Karang, dan kawan-kawan. Kecuali John Lennon. Nggak mungkin kita ngomong gitu. Karena Bapak John Lennon dia nggak masuk dalam kelompok itu. Jadi itu makanya ada istisna mustasna itu ada yang muttasil ya. Ada muttasil. Paham ya? Paham, insyaallah. Mafhum? Iya, mafhum bih. Itu isim maf'ul dipakai jar untuk menguatkannya, jar majrur. Itu Profesor Muhammad Yunus tuh, kalau dia sudah berjalan, dia sudah diajarkannya, katanya ini, mafhum bih, gitu. Bisa dipahamkan gitu ya, bisa dipaham dengannya, gitu ya. Disitulah nanti dasar kita membaca Al-Quran. Waktu baca Quran itu nanti bertemu seperti ini. Jangan salah-salah. Jadi apakah berlaku istisnanya atau tidak? Kan gitu jadinya. Itu gunanya belajar bahasa. Cuma, ya bagaimana caranya itu Ustaz? Tentu belajar bahasa pula orang semuanya, sementara dia baru masuk Islam, ya buatlah seperti ini. Bacalah terjemahnya. Itu kan karena darurat. Jadi kalau sudah anak cucu bagaimana? Dia anak cucu disiapkanlah. Tapi ada bisa menyiapkan, ada tidak. Kan itu aja persoalan. Nah, jadi itu ya, musafirun, hubungan antara dua. Jadi kalau diterjemahkan, terjemahnya telah datang orang-orang musafir kecuali Said. Itulah dia, kecuali Said. Jadi kalau menguraikan kita illa istisna, Sa'idan mustasna, musafirun mustasna minhu. Tiba pertanyaan, hal haza mustasna muttasil am munqati? Jawabnya muttasil. Jadi nanti ada munqati. Ini dia. Munqati ini berarti nggak ada hubungan, putus. Nanti ya contohnya. Ini contoh muttasil. Lihat kembali contoh di atas. Lihat kembali yang ini. Coba kita lihat ini yang di atas ini. Hadarat duyufu illa Ahmadan. Hadarat duyufu illa Ahmadan. Telah hadir para tamu itu
kecuali Ahmad. Berarti Ahmad masuk kelompok tamu. Ini muttasil juga ini. Taratil asafiru illa aspuratan. Telah terbang burung-burung kecil itu kecuali satu burung kecil enggak. Aspurah ini masuk dari, masih ada hubungan muttasil juga dengan asafir. Qara'tul kitaba. Aku telah membaca satu buah buku illa paslan, kecuali satu pasal. Berarti pasal yang ini enggak di luar buku lain, tetap juga di dalam buku ini. Berarti dia muttasil juga. Ini lagi. Fahimat tullabatu ad-darsa. Fahamit tullabatu ad-darsa illa mahmudan. Telah mengerti siswa atau murid-murid itu akan pelajaran itu, kecuali yang tidak mengerti Mahmud. Mahmud adalah bagian tullabah juga. Saparal hujjaju ila biladihim illa hajjan. Telah berangkat para haji itu ke negeri mereka, kecuali seorang haji. Berarti hajjan ini bagian hujjat juga. Sami'tul qasidata illa baitan. Aku telah mendengar qasidah itu kecuali satu bait. Berarti bait ini masih dalam qasidah. Istaraina ta'ama, telah kami beli makanan itu illa lahman. Berarti lahman ini kelompok dari ta'am. Insarafal ummalul masna'i, telah bertebar para pekerja pabrik itu kecuali amilan satu orang. Berarti ini amilan bagian dari ummal. Najahat talamizu, telah lulus murid-murid itu illa muksirin, kecuali orang-orang yang malas. Orang malas ini kelompok talamis juga. Najahat talamizu illa muksirain. Ini dia, kan mansub juga ini. Kalau ini mansubnya baris di atas. Kalau ini mansubnya pakai ya. Ini pakai ya, cuma dibedakan. Kalau ini banyak, kalau ini dua. Kalau yang ini, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihati sampai terakhir. Ini pokoknya mustasnanya berbentuk jumlah. Jadi kalau dia berbentuk jumlah, kita cerita saja fi mahallin nasbi, pada mahal nasab, dia mansub. Tapi enggak tertulis lagi, pada mahalnya saja. Nah, sekarang cuma masih berlaku. Muttasil apa munqati? Masih ada muttasilnya. Karena orang beriman ini pasti diambilkan dari kelompok manusia. Jadi ada hubungan. Itu dia. Jadi kesimpulannya bahwa mustasna itu ada muttasil, ke atas pula ke bawah ya. Ada muttasil dengan mustasna minhunya. Ada yang tidak. Coba yang tidak. Ini yang munqati ya. Masuk nomor 2. Munqati. Munqati ini berasal dari inqata'a. Ya. Kalau apa ini muttasil ini berasal dari ittasala. Isim apanya nih, isim fa'ilnya muttasil, kecuali muttasal. Ini juga munqati. Munqati isim fa'il juga ini. Kalau isim maf'ul munqata. Jadi munqati. Tidak bersambung antara keduanya. Ini contoh. Misalnya ini ya. Apa bacanya nih? Ya, ihtaraqatid daru illal kutuba. Kalau diterjemahkan ya, telah terbakar rumah itu kecuali buku-buku. Pertanyaan, buku-buku bagian rumah apa enggak? Tidak. Itu dia. Ya, jadi terbakar rumah itu kecuali yang tidak terbakar buku-buku. Tapi buku itu kan dalam rumah, iya, tapi enggak bagiannya, enggak ada hubungan. Kalau tadi apa hubungannya ini? Telah datang para musafir kecuali Sa'id. Apakah masuk si Sa'id dalam rombongan musafir? Ya. Iya. Begitu nanti memahami ayat kita ya. Itu makanya kalau mengistimbatkan hukum dari Al-Quran,
Kalau yang bersangkutan tidak paham di bahasa dengan embel-embelnya, ini jadi nggak ada pendirian. Itu makanya jadi Pameo dulu dikatakan itu yang tidak tahu kawaid kalbaiti alal bancah, seperti rumah di atas bancah. Jadi kemana orang ya, jadi nggak ada bisa dia pahami. Jadinya ihtarakatid daru, ad-daru jadi apa gunanya ad-daru? Fa'il. Fa'il ya, dihukum manas ya. Dihukum manas ya. Al-kutubu jadi apa gunanya? Sebagai maf'ul. Mustasna. Mustasna dia. Yang dikecualikan. Mustasna minhunya mana? Daru. Cuma muttasil atau munqati? Munqati. Munqati. Ya, munqati. Jadi Bapak Ibu, pemuda-pemudi bahasa Arab Al-Qur'an, beginilah caranya. Jadi itu maka saya terasa tapi saya katakan, saya ke Sumatera Barat dikirim untuk mengaji tahun 69. Itulah nampaknya keuntungan. Pas waktu mengaji masih terbata-bata dulu. Alif, lam, sabdu, tema dari gurunya di Malalo itu. Terus lama-lama sudah lancar, pindah ke pesantren di Periangan. Mulailah belajar kawaid bahasa. Dari situlah mengerti saya, kalau begitu susunan Arab itu begini. Itu makanya sampai sekarang saya asal melihat tulisan Arab, yang saya lihat itu dulu. Apa susunannya, apa gayanya. Tapi sayang ilmu-ilmu lain belum begitu matang. Misalnya matang kitab balaghah, matang mantik, itu lebih hebat lagi. Ya, tapi kan itu diusahakan. Nah, sekarang antara ad-daru ini, ad-daru dengan al-kutubah tidak ada hubungan antara keduanya. Cuma ini tadi kenapa barisnya kutubah? Ini mungkin Pak Bet tadi maka ragunya jadi maf'ul. Itu makanya ada daftar apa saja yang isim mansub. Orang-orang dulu itu tuh di daftarnya. Termasuk kaum ke-6 dan dari sekolah dari Mesir sampai kini begitu juga dibuatnya. Jumlah isim mansub tuh pokoknya jumlah isim marfu pokoknya jadi fa'il, jadi naibul fa'il, jadi khabar, jadi isim hanya dia apanya. Kalau di awal kan langsung dipraktekkan. Di apa rancak juga dipraktekkan rancak juga. Ya. Jadi ini namanya menjadi mustasna ya. Cuma ini kenapa pula dia baris depan? Apa jawab? Karena dia fa'il. Karena fa'il. Ini kenapa baris di atas? Karena dia apa tadi? Mustasna. Ya, karena dia mustasna. Kenapa mustasna baris atas? Ya memang itu undang-undangnya. Itu undang-undangnya. Jadi kalau jadi maf'ul baris date juga, itu lain kaji. Maf'ul juga. Maf'ul pun nanti dibagi. Maf'ul apa kok Pak? Maf'ul bih, maf'ul ma'ah, ajli, mutlak. Jadi itu namanya bang anggota katubana. Iya itu rohnya kata-kata itu. Kalau tidak mengerti itu sembah apul selai, lanyau selai. Ya. Nah, terus ya. Terjemahnya telah terbakar rumah itu kecuali buku itu ya. Nah, sekarang ini lagi. Yang ketiga. Kan itu 1, 2. Yang satu istisna muttasil, yang satu istisna munqati. Yang satu lagi keterangannya harkat atau baris akhir kata yang diistisnakan itu pada umumnya mansub. Saya pakai cerita pada umum, nanti ada enggak. Tapi yang enggak itu enggak diceritakan. Kalau diceritakan panjang gini. Kalau diceritakan itu mangko kalau maja anak-anak dulu, pokoknya kata benda, anak nomor 2 tadi datang tuh. Apa tanda kata benda perempuan? Ada tabulat. Apalagi nama perempuan. Apalagi
nama perempuan. Memang ditentukan status perempuan. Ada lagi nanti memang dihukum perempuan. Tapi ada nanti dia tabulat tapi tidak perempuan. Jangan dicari tuan kayaknya dulu. Ini anak-anak baru. Paniang lagi bagi-bagi itu. Kecian dulu. Pokoknya kambing. Ya kambing lu. Nampak nak jawi kambing ya? Betul nampak nak jawi. Jadi kecian nak jawi lu biar lo. Itulah kayak dulu kambing. Lah tambah umurnya. Kau baru. Kau kambing, kau jawi, kau zebra. Baru. Allah sampai mengartinya selalunya pun mengerti. Kan ada itu mangkok kalau orang kursus bahasa Inggris itu ada elementary, ada intermediate, ada terbatas itu. Sama ya, tiba-tiba. Ya. Nah, diistisnakan itu pada umumnya masuk jika dalam ini ya, jika dalam bentuk kata benda tunggal atau mufrad, baris atas. Ingat-ingat saja dulu ya, baris atas. Kalau tunggal, jika dalam bentuk dua diganti alif dengan ya. Ini aturannya langsung dicontoh. Itu subjektif lo guru aja. Jika banyak laki-laki, banyak laki-lakinya muzakkar ya. Banyak laki-laki maksudnya diganti waw sama ya. Cara membaca kata benda dua yang diganti ya sama alif sama ya atau waw sama ya itu dibedakan. Ini bedanya. Ini dibuat. Ini. Misalnya dia nanti jadi mustasna. Kalau dia dua tadi aslinya muslimani menjadi muslimain. Kalau dia aslinya tadi muslimuna menjadi muslimina. Itu tadi. Kalau dia menjadi mustasna. Kemudian jika dalam bentuk banyak perempuan diberi baris bawah. Dia kalau banyak perempuan baris bawah. Mansub juga baris bawah juga dia. Jika jamak taksir diberi baris atas sama dengan keadaan dalam bentuk tunggal. Ini contoh. Ingat-ingat dulu dari contoh ini. Coba. Silahkan dari Ulak Karang. Baca dulu. Silahkan. Mewakili. Ya. Hadaratil jama'atu illa musliman. Ya. Hadaratil ya. Hadaratil jama'atu illa musliman. Hadarat ini bentuk apa? Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Ya, jama'atu. Illa huruf apa? Isna. Musliman jadi apa? Mustasna. Ya, mustasna. Kenapa dia apa tanda nasabnya? Tanda nasab garis ya di atas patah. Kenapa patah dikasih? Memang undang-undang. Udah itu undang-undangnya. Enggak, karena tunggal kan ada di atas tadi. Kalau yang diistisnakan itu ini. Itu makanya agak panjang cerita ke bawah tadi itu. Ini ya. Jika dalam bentuk ini dua. Jika dalam bentuk kata benda tunggal, baris atas, itu dia. Baris atas dia. Tapi kalau sudah dia bentuk dua, muslimani, maka dia diganti ya. Ini dia. Hadaratil jama'atu illa muslimain. Telah hadir semuanya jamaah, kecuali dua orang muslim. Kalau ini telah hadir semua jamaah, kecuali satu orang muslim. Jadi ini baris di atas, ini baris diganti. Kalau ini banyak, tapi banyak apa nih? Coba. Hadaratil talamizu, telah hadir murid-murid semua, illa auladan. Auladan ini jamak taksir. Barisnya sama seperti ini. Dia jamak taksir sama ini. Itu makanya sama ini. Tanda baris atas juga patah. Telah hadir murid-murid itu kecuali beberapa orang laki-laki. Berarti maksud laki-laki, murid laki-laki. Ya. Ini dia jamak taksir. Kalau yang ini jamak muzakkar. Hadaran nasu, telah hadir manusia semua. Fil sakhra'i, di lapangan. Jadi telah hadir orang banyak di lapangan, fis sakhra',
illa muslimina, kecuali beberapa orang muslim. Mungkin orang-orang muslim yang nggak hadir di lapangan itu. Ya, paham ini? Jadi undang-undangnya tadi dia mansub, cuma lihat-lihat keadaan. Kalau dia kata benda, nasabnya patah. Kalau dia dua, diganti alif sama nun, kan muslimani. Kalau muslimuna diganti ya dengan diganti waw dengan ya. Cuma dibedakan antara muslimah ini dengan muslimina. Cuma kalau orang kadang-kadang khatib itu kan disebutnya kalau dia pakai ayyuhal muslimuna. Muslimuna dibaca. Kadang-kadang dibacanya misalnya dibacanya sampai hadirin. Kalau hadirin dia nanti berarti dua. Ma'asyiral itu dibaca. Ma'asyiral muslimin. Berarti ada ya-nya itu. Jadi ya ma'asyira di atas barisnya. Muslimin baru mudhaf ilaih. Tapi kalau langsung aja ayyuha saja dipakai ayyuhal muslimun. Tapi kalau sudah ma'asyir berarti kan kelompok ayyuhal ma'asyiral wa ayyuha apa? Ya ma'asyiral. Ya ma'syaral. Kan ada itu ya ma'syaral jinni. Gitu ya. Jadi pokoknya apa ungkapan bahasa Arab itu kalau kita mengerti bahasa Arab, kita nangkap sekali. Gini. Tapi kalau enggak tentu lewat gitu aja. Ya. Jadi itu makanya yang disayangkan waktu sedang imam membaca ayat begitu merdunya, cuma si jamaah di belakang ngerti apa enggak? Kita kan sekarang usahakan suara imam bagus, ya bagus. Tapi kita di belakang, pokoknya lama, ya kan, ya payah seperti itu. Mula-mula enggak ada, tapi aturannya diusahakanlah. Waktu imam baca ayat kita paham. Kalau sudah paham, mudah-mudahan berpengaruh dalam hidup, kan gitu ya. Ya, jadi sini auladan muslimin. Nah ini lagi ya, yang terakhir tadi kan ada perempuan. Ini jamak taksir diberi baris atas sudah. Ini dalam bentuk banyak perempuan diberi baris bawah. Ini dia. Apa bacanya? Silakan. Diulang lagi. Diulang. Nepal. Jadi ini baca jama'atu juga fa'il dari sahabat ya. Zahabatil jama'atu illa muslimatin. Kalau pakai alif lam nggak pakai tanwin itu aja bedanya. Ya. Mafhum bih? Naam. Ya. Lanjut, nastamir. Namrah rabi'ah, nomor 4. Istisna dalam bentuk jumlah. Kalau sudah dalam bentuk jumlah dia aman. Ya, kalau sudah dalam bentuk jumlah dia aman, tetap nggak ada dipikir-pikirkan mana yang mansub. Cuma bisa dipikirkan mana yang munqati, mana yang muttasil. Ya. Ini contoh. Ayo coba baca dulu dari kelompok Ulak Karang, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir. Ini Al-Qur'an. Coba Pak Tommy dilancar apa lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad. Ya mata. Kecil tulisannya, Ustaz. Kecil? Tulisannya kecil-kecil, enggak nampak. Kecil. Ya, sebentar.
Kalau pakai HP kecil. Oh ya, pakai HP. Pakai HP kecil-kecil, Pak. Oh gitu ya. Ya. Aku nah perasaan Ustadz tadi ya pakai TV, Pak. Nah, Kok ya. Kalau dibilang surat tin baru hafal Pak Tommy. Oh gitu. Ya, lihat surat At-Tin, Pak. Nggak ada. Bentar ya. Tapi kok lah hebat kok. Alhamdulillah bisa beraja dari Paina guru jauh-jauh bisa beraja. Ya. Dan hebatnya bisa guru lah mati bisa beraja kan? harus dilantik guru dulu sebelum guru peti. Kok gawat konya, tapi guru lah matinya, ya bisanya buka kitabnya dalam kubur bisa buka kitabnya. Lah heboh orang. Nah hebohnya bukan isi kaji dah. Dan hebohnya orang baca memang ku bisa itu. Itu yang dihebohkan orang. Makanya kadang-kadang mengaji kok, kadang-kadang ada isi kaji dan aneh-aneh itu cari orang. Coba Pak Tommy, kadang laqad khalaqnal insana lafil. Ulang. Laqad khalaqnal insana Fi ahsani taqwim. Terus summa rodatnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw ajrun khairun mamnun. Falahum ajrun khairun mamnun. Ya, mamnun. Ini pelajaran kita ini panjang illahnya. Jadi ini cuma mungkin mengenai laqad belum belajar ya. Penegas. Khalaqna fi'il apa ini? Madi. Fi'il madi. Insana jadi apa gunanya? Maf'ul. Maf'ul. Kalau fi ahsani lah lenggang kangkung. Takwimin. Kalau takwimin Mudah-mudahan lain. Itulah. Kalau takwimin seperti itu mudzakkar ilaih ya. Kalau summa lum baraja lah. Kalau rodatna pasti dapat rodatna. Apa tuh? Fil madi. Fi'il madi. Kalau hu jadi apa fungsinya? Melengket dengan fi'il. Pak, dengan fi'il. Maf'ul. Asfala. Fil madi lagi. Iya, enggak. Asfala mah bentuk fi'il madi. Asfala itu maf'ul juga, tapi sigat apa kok? Sigat apa? Tabdil, isim tabdil ya. Tapilin. Bentuk isim fa'il. Baru illah. Ini pelajaran. Jadi kalau sini kan nggak ada tidak. Jadi masih berlaku. Jadi sungguh dua kali sungguh ya. Sungguh penegas telah menjadikan kami akan manusia, kata Allah, fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik pendirian atau sebaik-baik bangunan kejadian. Jadi kita ini paling bagus ini. Bagus pun yang lain-lain kita paling bagus, lengkap. Di sini nanti maksudnya kenapa manusia dikasih sebagus-bagus dari makhluk yang ada? Karena dia menanggung amanah. Bangsa kita ini adalah menanggung beban. Itu maka ada ayat diberikan beban ke langit, diberikan ke bumi, mereka enggan, nggak bisa. Karena begitu manusia bisa, makanya kita dipersiapkan bagus. Makanya paling bahagia hidup manusia. Mulailah tuh. Mulailah berpikir. Dia manusia yang paling bahagia atau yang lain juga. Makanya waktu saya beri kuliah di UIN Padang, ada burung perkutut ya di atas atap itu. Saya bilang sama siswa, dia berdua pula, bahagia kali burung itu ya. Kata mahasiswa, saya tanya, kenapa burung itu senang kali kita lihat? Nggak ada memikirkan membuat PR, nggak ada membuat tugas, nggak ada mendengarkan kuliah. Mana yang senang burung dari orang, saya bilang. Katanya, ya senang, tahu Pak, burung itu pun nggak tahu senangnya, kita lihat-lihat saja sekarang, mana yang banyak
Burung senang daripada orang. Ya, itulah Pak. Mungkin kalau burung senang gitu-gitu, iya. Maka kalau burung itu asal nggak digertak-gertak dia, ya dia biasa-biasa saja. Kalau kita ini berjalan hari, bertambah hari dalam posisi berbeda-beda, mulai Mulai rusuh. jadi Mulai rusuh. mulai rusuh. Ustadznya itu puluh aja lagi janda tamu. Jangan beko membohong-bohongi hilang pun nak mau membohong. Cuma di awak lado mengerti kaji bisa mengatasi. Itu caranya. Kan itu gunanya dikasih ilmu. Guna ilmu itu kan itu. Ya. Cuma yang prihatin saya itu yang keluar di di TV pesantren yang itu kan kecelakaan. Waduh. Itu malu mana, Wak. Makanya orang mau ya sama-sama, ampu pun enggak sambil membayar, enggak. Cuma kan cukup hati-hatilah ya. Nah, summa radatnahu, kemudian kami kembalikan dia. Maksud kembali itu ditulakkan, kami tulakkan insan itu kemana? Itu maka di sini ahsan takwim itu posisinya akhirnya pergi ke asfala safilin. Sekurang-kurangnya untuk sedikit ya, misalnya macam saya pun walaupun hebat misalnya sudah begini nanti tambah umur mulai itu bulu hidung tak teguntiang lain, sungguh lemaran tiang ndak sadar baju lah kateh ke bawah ndak karu-karuan lain. Tapi nyopak aku hebat dulu, dulu. Iyalah aspala sapilin. Tapi aspala sapilinnya itu sederhana ya, enggak selama-lamanya. Iya. Nah, kecuali, ini dia. Jadi kecuali, ini istisna. Yang dikecualikan siapa? Allazina amanu, orang-orang yang beriman, orang beramal soleh. Maka sebenarnya ini pokok kalimatnya duluan ini. Ajru ghairu mamnun lahum. Jadi fa ajrun ghairu mamnun lahum. Tapi di sini dikhususkan khusus bagi mereka yang beriman beramal soleh itu disediakan Allah upah kebajikan yang tidak ada henti-hentinya. Jadi walaupun untuk sementara yang sebenarnya hina itu kan di akhirat. Kalau di dunia ini misalnya tinggal sederhana itu enggak hina. Pokoknya yang hina itu kalau tidak menjadi orang baik itu aja lah. Ba'ana gagahnya gue kalau kerja salah itu terhina. Ya, ndak tahu orang batin awak mengecek kerja ndak beres. Jadi itu dia ada pengecualian. Ini istisna dalam bentuk jumlah. Coba cari mana di ayat ini mana kalau istisnanya kan murah cari. Mana mustasnanya? Ayo berlomba. Mustasnanya allazina amanu wa amilus shalihat. Mana mustasna minhunya? Pendek saja. Ini dia. Insan. Insan ini mustasna minhu. Sekarang pertanyaannya lagi, apakah istisnanya ini mungqati atau muttasil? Muttasil. Ya, masih ada hubungan ya, bahwa orang beriman beramal soleh itu kan bagian dari Manusia. Manusia. Oke. Itunya. Terus ini lagi mau dibesarkan sedikit lagi ya. Ini suratnya surat lihat dulu Al-Qur'an supaya jangan ragu. Surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Amma yatasaalun ya.
Oke. Udah besar ya. Coba yang baca Pak Bet lain. Silakan Pak Bet. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabashshirhum bi'adzabin alim illa allazina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Hampir sama kan? Fabashshir. Kalau Bashir itu bentuk apa? Sama-sama ayo, Bashir. Fi'il amar. Apa fi'il madinya? Basyara. Bagaimana cara membuat fi'il amar? Tubashshiru. Terus? Dihilangkan tanya. Tanya. Bisa dibaca? Bisa. Bisa. Lalu apa lagi? Dimatikan? Matikan. Akhirnya. Kalau dia sehat. Tanda mati itu sukun kalau sehat. Kalau dia sakit, dihazabkan, dihilangkan. Kalau berpenyakit, itu makanya kalau fi'il amar wakina, ki saja itu, ki itu fi'il amarnya itu. Karena fi'il madinya wakaya, wakaya berpenyakit di muka, berpenyakit belakang. Wakaya terus tauki, kalau tauki hilangkan wawunya menjadi taki. Kalau taki dihilangkan apanya? Tanya. Ki. Dihapuskan untuk tanda mati. Dia penyakit ki saja. Jadi ki itu fi'il amar. Ki. Berarti pengertiannya engkau peliharalah aku. Ka. Berarti berdua. Kalau ku. Itu makanya ku ampusakum. Membaca ayat ku ampusakum itu kan ada orang. Tapi tidak tahu orang ku ampusakum itu. Jadi itu bedanya mengerti bahasa Arab sama tidak, ya. Nah, ini basyir fil amar. Mana fa'ilnya? Fil anta. Anta ya. Ya. Anta. Hum jadi apa? Hum. Maf'ul. Ya, maf'ul. Bagus. Hum jadi maf'ul ya. Pelengkap penderita. Maf'ul bih. Bi azabin alimin jadi apa? Alimin. Alimin. Menjadi apa? Mudafun Nah. Jadi menjadi apa? Mustasna minhu. Oh iya, jago Pak. Oh memang kasadul. Enggak. Menjadi apa? Mubalaghah. Bentuknya sigat mubalaghah, bentuk betul. Kalau azabin, kenapa azabin barisnya? Karena ada jar. Karena ada huruf jar. Oke. Ya. Itulah betul itu, Bang. Azabin ya, sama. Masuk ke sini sedikit lagi. Ya. Azabin ya. Karena ada huruf jar. Lalu alimin, kok alimin pula barisnya? Mudah-mudah belaih. Enggak. Bi azabin alimin. Menjadi na'at. Na'at. Na'at atau yang sifat itu kan kalau ini pakai lip lam, dia pakai lip lam. Kalau ini baris depan, dia baris depan. Kalau ini baris bawah, ini baris bawah. Tapi berkebetulan kalau dia pakai baris, kalau enggak bagaimana? Ya itulah. Kalau orang nalado ilmunya kan bisa direka-rekanya dulu. Jadi ini sifat ya atau na'at. Yang diikutnya ini. Kalau diterjemahkan apa itu? Oleh karena itu ini pecahan dari atas saya. Basyir. Apa artinya? Ya. Gembirakanlah. Siapa disuruh ini? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh Allah. Basyir. Gembirakanlah Muhammad mereka. Mereka yang tidak mau beriman.
makanya lucu ini bahasa ayatnya. Ini pergi ke kaji ma'ani lagi nih. Fabasyirhum, gembirakanlah Muhammad mereka itu dengan apa digembirakan? Azab yang pedih. Dengan azab yang pedih. Azab yang pedih mana gembira? Yang gembira dengan apa? Kalau gembira itu dengan yang baik. Kan itu makanya nanti di Al-Baqarah ada itu. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat annalahum ajran annalahum jannatin. Itu. Ini enggak. Fabasyirhum bi'azabin alim. Gembirakanlah Muhammad mereka itu dengan azab yang pedih. Ya, maksudnya itulah gaya bahasa ya. Kecuali. Lalu kalau begini kecuali, ini istisna. Terus lagi ya. Kecuali, ini mustasna. Mustasnanya. Allazina amanu wa amilus shalihat. Sama tadi itu. Ajru ghairu mamnun lahum. Orang beriman, beramal soleh, khusus bagi mereka sudah disediakan upah yang tidak ada putus-putusnya. Al-insyiqaq ya. Nah, al-insyiqaq. Coba yang mana mustasna minhunya? Ini aja Bu. Ya kan hum ini. Ya, tapi humnya ini baliknya nanti ke orang yang tertutup mata hati. Ya, nah. Jadi hum mustasna minhu. Kemudian keluarlah dari kelompok mereka manusia ini. Allazina amanu. Ini kan masih muttasil atau munqati? Muttasil. Ya, muttasil. Tapi muttasilnya agak tipis. Kalau Anas dengan allazina amanu muttasilnya agak umum. Kalau ini kan humnya seolah-olah kalau dilihat ayat sebelumnya hum yang tidak percaya. Kalau hum yang tidak percaya itu cara mengeluarkan cara muttasilnya karena sama sebangsa manusia aja ya. Sebangsa manusia. Ya. Nomor 5. Secara umum jika dalam kalimat itu ada didahului huruf nafi atau kata yang mempunyai arti tidak, maka kata benda yang diistisnakan itu tidak mansub lagi, tidak berlaku. Akan tetapi marfu tidak berlaku lagi istisna, mustasna minhu. Perhatikan contoh di bawah ini. Ini dia. Ya, ini la ilaha. Ini dia. La ilaha illallah. Illah huruf apa? Istisna. Istisna. Allah bagaimana? Mustasna. Mustasna dari mana? Ya, kalau ilah ini mustasna di sini nggak mungkin. Kan berarti masuk ilahkah dia? Di sini pakai tidak. Itu maka karena tidak batal ini. Jadi tidak ada ilah, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang ditakuti, tidak ada satupun yang masuk di hati kecuali Allah. Jadi Allah saja isbat jadinya. Jadi ini maka Allahu. Jadi aslinya la ilaha ini kenapa baris di atas? Karena ada la apa namanya nih? Nabi apa? Nabi apa? Nabi apa namanya? Nabi jenis. Ya nabi jenis masuk ke benda. Ya. Jadi la ilaha illallah. Kata Rasulullah, siapa yang banyak membaca la ilaha illallah ada keistimewaan. Siapa yang meninggal la ilallah masuk surga. Iya, tapi
dipelajari. La ilaha illallah ini sudah dalam hidupnya ini, dalam prinsip hidupnya. Aku nambare makanya mulu-mulunya nak bala tahlu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi adonan ndak di baituan, tapi mulai tanang awak la ilaha illallah. Jadi kesulahannya Allah, Allah, Allahu, Allah. Ya enggak masalah. Bapak betul. Kok repot banget. Ya, jadi tidak ada ilah. Kalau diartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, iya. Tapi itu di langit artinya itu. Di langit maksudnya untuk aplikasi ke pemakaian, menjalar ke kaki, ke mata, ke telinga payah. Jadi itu maka didalami pengertian ilah. Jadi ilah adalah sesuatu yang dikagumi, yang ditakuti, yang didolakan, yang dihabiskan waktu untuk dia. Itu ilah namanya. Itu makanya kalau kita terpaut terus hati kepada anak itulah ilah. Kalau terpaut hati terus kepada suami atau istri, itulah ilah. Kalau terpaut terus kepada pekerjaan, itulah ilah. Jadi ilah itu sesuatu yang tetap terpaut, terganjal, atau yang ditakuti, atau yang diidolakan. Terpaut pada kaji ilah. Ya terpaut pada kaji ilah. Itu makanya bahasanya itu. Tapi kalau terpaut bagaimana? Ya, jadi itu makanya sebenarnya belajar itu untuk menjurus. Itu makanya ilmu, ada yang ilmu mengantar sebagai fasilitas untuk kuat badan, supaya jangan kena hujan, kan itu ilmu. Tapi kalau ilmu sebenarnya mesti sampai kepada Allah. Itu payah orang takut. Ilmu hanya ilmu cari makan aja. Jadi memang ya manusia berpikir ya, manusia berpikir. Bukan manusia kerja totok ya, kerja ya juga. Nah ini lagi, pakai ma dia. Ma fa'aluhu illa qalilun. Tidak mengerjakan mereka, ini fil amar, fil madiyah, fa'alu. Tidak dipakai di sini alif lagi karena ada ini hu. Andai kata tidak ada hu ini sih, tegak di sini alif. Misalnya ini tidak ada hu ini, umpama kan, tidak ada hu misalnya seperti ini. Maka kalau tidak ada hu, maka dipakai alif. Membedakan bahwa waw itu dia waw jamak, itu ya, dia waw jamak. Jadi sekarang andai kata tidak ada hu tadi begini dia. Tapi kalau sudah didekatkan dhamir sama dia, maka dihilangkan. Pakai dhamir sini. Ya karena ada maksud mungkin ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada beko tulisan-tulisan biarpun di kalender, di dinding masaji, mulai mencari awak betul. Apalah tulisannya kok. Terus ada artinya. Itu mangko kalau kaligrafi ya mesti ada keahlian awak membaca kaligrafi. Itu mangko sebagian orang menulis Allah itu asal Allah dinaikannya kate. Dinaikannya kate supaya jangan terhina. Walaupun yo di belakang letaknya naikannya kate. Tapi kalau kaligrafinya terlalu rumit, payah membaca. Ada orang kaligrafi itu bananan di sanjung-sanjung. Biarlah enggak tahu. Ya. Ya, jadi ma fa'aluhu, tidak melakukan mereka hu akannya pekerjaan atau sesuatu kecuali sedikit. Sedikit. Ya, ini lagi. Ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada dari satu ilah pun kecuali ilah yang satu. Jadi kalau pakai juga kekaguman, pakai juga idola, pakai juga yang sesembahan, pakailah, tapi sesembahan yang satu. Tapi ini pun masih memerlukan penjelasan. Sesembahan yang satu itu hanyalah Allah. Ini lagi ma min ilahin illallah, sama. Ya. Ini lagi wa may yaghfiruz dzunuba. Ini tidak artinya ya kalau ada man, ada ilah, tidak artinya isbat, jadinya tetap. Tidak ada yang memberi ampun akan dosa, tidak ada yang beri ampun dianya akan dosa kecuali
tidak ada yang memberi ampun akan dosa kecuali Allah. Allah. Nah, Allah ini barisnya jadi apa fungsinya? Coba sama-sama. Fa'il dari mana? Yakfiru. Nah, itu makanya nggak bisa dibuat di sini buah. Jadi yang bisa dibuat langsung ini fa'ilnya. Nah, maka istisnanya pun sekadar huruf istisna saja. Jadi tidak ada yang memberi ampun akan dosa kecuali Allah. Jadi yang pengampun dosa itu hanyalah Allah, yang lain tidak. Ya, nah, tidak ada yang memberi. Mana mustasna min punya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Istisnanya ada. Jadi nggak berlaku sini rukun istisna. Ini lagi. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Nah, dan tidak ada yang putus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat, orang-orang yang keliru dalam hidup, nggak ngerti. Dhallun jadi apa gunanya? Silakan berlomba. Mustasna. Mustasna. Oh, tapi tidak ada lagi, tapi ada tidak. Ini kan tidak. Mana yang tidak? Bagaimana? Kalau ada man, ada ilah tidak. Apa? Jadi apa gunanya nih? Dhallun. Marfu atau mansub atau maksur ini dulu. Marfu. Kalau marfu mulai ada indikasi petunjuk. Jadi apa dia ini? Sebagai fa'il. Nah, fa'il dari? Yaknut. Ya, yaknutu. Wah, ini juga ya. Jadi fa'il dari yakfiru. Nah, ya. Jadi tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya kecuali yang putus asa itu adalah orang Dalun. Iya, orang dalun. Dalun itu artinya arti aslinya adalah orang yang sia-sia. Maksudnya orang yang sia-sia itu menghabiskan umur, menghabiskan dana, enggak karu-karuan aja. Itu maka namanya sesat. Orang sesat itu kan sia-sia. Rencana pergi ke Painan, madu ke Bukit Tinggi, taruh ke Pelupuah, taruh ke Kisaran, tiba di tidak tiba sampai Patom. Ditanya orang kemana kini Paknya, awak pergi ke Painan, lah habis ya Pak Man. Jadi itu. Jadi yang sia-sia dalam hidup ini adalah hanya orang yang putus asa, ya, yang putus asa. Jadi kalau kita enggak ini pola 18 ini untuk latihannya, tapi karena waktu sudah habis ya, sampai sini aja lah. Pokoknya kita dapat pengertian, diulang lagi sedikit ke atas ulangannya. Nah, bahwa istisna pengecualian itu berlaku, rupanya ada istisnanya terbagi dua. Nah, ada istisna muttasil, berhubungan antara mustasna dengan mustanitut. Kemudian ada yang munqati. Kemudian barisnya baris di atas. Kalau tunggal baris di atas, dua ganti alif sama nun, banyak gitu juga. Terus kalau dia, ini contoh-contoh. Kemudian kalau bentuk jumlah mustasnanya tidak masalah. Cuma yang perlu diingat, kalau dia sudah menidakkan, maka batallah keistisnaannya. Ya, menurut keadaan mungkin ada yang jadi maf'ul, mungkin ada yang jadi fa'il, mungkin ada jadi khabar, gitu lagi. Inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu pelajaran yang kita bertekad sampai memutuskan. Ada sedikit usul, Pak. Ya. Pak, ada sedikit usul, Pak. Kalau bisa, Pak, ya. usulnya kalau bisa sebelum belajar itu kita seperti yang kemarin ini kan sudah ada diktatnya, Pak. Oh, jadi, ada diktatnya. Ya, ini nggak bisa dia apa ya? Nggak bisa diambil. Apa kirim saja yang itu tuh di WA, Pak. Jadi bisa ya. Ya, saja bisa ya tuh kalau bisa diusahakan ya, karena ini gaek belajar belajar elektronikonya lah cucu kesudahannya hilang. Iya Pak, ulang besok kita kok.
Ya ilahuna fakat ya. Jadi itulah itu tando lama sambanya itu nak minta di apa? Minta dikirim resepnya ya. Mari berdoa. Allahumma Fakihna fiddin. faqihna fiddin. Itu yang pokok. Wa'alimna. Wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Boleh ditambah Allahumma faqihna lughatal arabiyyah. Gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Assalam. Waalaikumsalam.